Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa lagi di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Pada pagi hari ini saya Mr. Ocha ditemani narasumber kita yang cantik, yaitu biasa dipanggil Mala. Untuk lengkapnya silakan Mbak Mala atau Duta Mala spill CV singkatnya dan disapa teman-teman Bibir Manisnya. Silakan. Halo teman-teman, saya nama panjang Rizky, biasa dipanggil Mala, dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 21. Angkatan 21. Iya. Berarti setelah corona. Setelah Corona itu ya. Setelah corona. Mbak Mala ini kan asal, saya bahasa sipilnya asal Mojokerto ya. Iya. Gimana ceritanya awal mula bisa masuk ke UTM, sedangkan di Jawa Timur itu banyak kampus-kampus lain yang bonafit. Oh gitu. Ya. Ya awalnya itu emang saya pribadi gak tahu kalau ada kampus negeri di UTM. Nggak tahu ya? UTM juga. Nggak tahu ya? Iya. Terus setelah SNMPTN itu banyak dari SMA saya yang memilih UTM. Bahkan di angkatan saya itu semua jalur dari SNMPTN, SBMPTN sampai Mandiri itu sekitar hampir 30 anak yang masih di UTM. Dari SMA-nya, Iya, SMA berapa dulu? SMA 1 Bangsal, Mojokerto. Bangsal, Iya, Kecamatan Bangsal. Kecamatan Bangsal. Iya. Berarti udah tahu info UTM malah dari teman-teman. Iya, dari teman-teman sama dari guru BK. Berarti di sini kayaknya Mojokerto banyak deh. Banyak Pak, ini. Ada organdanya mungkin. Ada. Apa namanya? Namanya Organda Immunity. Immunity, Iya. panjangannya? Kepanjangannya ikatan apa ya? Ikatan mahasiswa. Lupa juga. Iya, gitu. Ada sasing itu mahasiswa yang sedang kakak itu namanya Erike. Oh iya. Erike, itu dari Mojokerto juga. Oke. Sebutan, ya. Berarti emang dari kecil di Mojokerto atau gimana? Saya di Mojokerto itu awalnya cuma lahir aja. Setelah itu bayi itu nggak lama dipindah ke Palembang. Nah itu sampai SMP kelas 1, SMP kelas 2 baru pindah lagi ke Mojokerto kembali. Oke, menarik ini Palembang. Berarti SD sampai SMP kelas 1 di Palembang. Apakah Malang itu aware, sadar akan keindahan Palembang? Yang saya tahu kan ada jembatan apa gitu ya? Jembatan Ampera. Iya betul. Nah, gimana pemaparan Mala terkait Palembang? Menurut saya Palembang itu gimana ya? Kan jalannya juga cukup luas gitu Pak. Bahkan satu kabupaten di Palembang itu bisa 2 kabupaten di Jawa Timur. Jadi satu gede banget soalnya. Dan itu cukup indah juga sih di sana. Apalagi kayak jembatan Amperanya gitu. Kan banyak juga cerita-cerita zaman dulu lah di Ampera. Yang tempat yang paling Mala suka saat di Palembang apa? Di Palembang, jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Iya, bagus soalnya. Apakah dekat jauh dari rumah? Oh, kalau dari rumah bisa 2 jaman gitu. 2 jam. Berarti rumahnya Mala di Palembang itu di desanya, kampungnya. Iya, desa. Berarti masih hutan-hutan gitu. Kalau hutan masih banyak nih Pak di sana. Pelosokan mana sama Bangkalan ini? Ramen rumah. Masih 11-12 juga sih. Iya. Nggak terlalu ramai juga. Nah, menurut Mala yang sudah pernah bermukim di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Iya. lebih prefer mana kalau disuruh memilih tinggal di mana? Kalau saya pribadi ya lebih suka di Jawa sebenarnya. Kan lebih ramai juga. Di sana ramai sekarang. Cuma kayak lebih nyaman aja tuh di Jawa. Yang bikin nyaman apa? Mungkin masyarakatnya ya kan, kalau di Jawa itu masyarakatnya kayak ya baik, terus kayak lembut juga gitu buat cara tutur bicaranya. Di Palembang nggak lembut-lembut. Gimana ya? Kan di sana juga kayak dididik untuk keras gitu Pak. Dididik untuk Iya, keras. betul. Apakah menarik? Apakah tadi soalnya ada clue dididik untuk keras? Iya. Apa
terus mengalami didikan keras tersebut selama di sana? Kalau di sana sebenarnya nggak yang dididik keras itu, sebenarnya dari tutur bicaranya juga alasannya kan kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya kan gas gitu kalau ngomong. Berarti orang yang bilang ngegas ini ada yang lebih ngegas lagi? Gas lagi. Iya, oke. Nah, yang kan setiap daerah itu kan ada budayanya. Iya. Di Palembang yang malah ingat, yang paling melekat itu budaya apa? Kalau di Palembang itu lebih ke budaya yang gimana Bu? Apakah dari segi kayak tari atau gimana? Dari segi kehidupan Oh, sosialnya. kehidupan sosial. Sebenarnya kan di sana tuh juga kan banyak orang Jawa kan. Nah, itu dia. Ya. Jadi nggak juga beda juga kalau untuk kehidupan sosialnya sama Jawa Barat. Nah, terus tadi Oh itu kalau intonasi katanya ngegas itu berarti yang bukan orang Jawa. iya emang Jawa yang mungkin asli pribumi sana lokalnya. Iya. Nah, di Palembang itu namanya ada nggak suku apa? Kalau Medan, Sumatera Utara kan suku Batak, Nah, masuk apa ya? apa campuran? Campur sih Pak. Campur ya. Iya. Iya. Oke. Bahasa yang digunakan di Palembang Melayu, Bahasa Jawa? Iya mirip Melayu. mirip Melayu. Iya betul. Udah lupa bahasa Melayu. Masih ingat sedikit-sedikit sih. Cuma ya per kabupaten kan bahasanya lumayan berbeda gitu. Oke. Malah saya ingin bicara tentang kesuksesan malah menurut saya dari kriteria orang sukses itu saat ini menurut saya malah itu akan mendaki. Ini sudah satu tangga untuk mendaki kesuksesan adalah malah itu menjadi duta, ya kan? Nah, mungkin ada yang berkata seperti itu juga. Tetapi kesuksesan saat ini yang sedang dijalankan oleh malah itu tidak terlepas dari dulu-dulunya, ya kan, prosesnya. Nah, saya ingin menggali proses meraih kesuksesan yang saat ini diraih oleh malah sedari SMP. Oh iya. Ya, SMP ini malah tuh ngapain selain sekolah? Oh, tuh SMP itu sempat sebenarnya banyak gagalnya waktu SMP. Gagalnya, nah itu dia. Waktu yang kelas 1 itu sempat ikut kalau di SMP yang dulu namanya Pocil, kayak polisi kecil gitu. Gitu. Dan di situ udah kayak semangat banget kepingin keterima gitu. Ternyata waktu di tahap apa tinggi badan itu gagal. Jadinya ya cukup sedih sih di situ. Terus Berarti pas SMP itu belum setinggi ini. belum. Kayak lanjut. SMP kelas 2 itu nggak banyak mengikuti karena ada sebuah masalah gitu, problem di kelas 2 sampai kelas 3 gitu. Kelas 2 sih lebih. Jadi cuma mengikuti ya cuma pramuka aja. Pramuka aja. Di pramuka itu nggak konsen banget nah. Nggak maksudnya Nggak. karena ada masalah dulu gitu. Kalau yang konsen kan bisa ikut pramuka di mana, Betul, iya. perkemahan mana gitu kan, berarti nggak konsen Betul, banget ya. iya. Oke, lanjut ke SMP mana tadi SMP? SMP kalau yang kelas 1 itu SMP 1 Batu Raja Oku Palembang. Kalau yang SMP kelas 2 sampai kelas 3-nya SMP 2 Kutorejo Mojokerto. Kota Rejo, Kutorejo. Kutorejo. Iya. Kalau di Jakarta ada namanya Kutoarjo. Oh iya. Kutorejo. Kutorejo, Ya. betul. Nah, SMA lanjut ke beda kecamatan, Bangsal tadi. Iya, beda kecamatan. Nah, kenapa akhirnya memilih SMA di Bangsal? Karena di awal tadi kan ada masalah di SMP, jadi saya memutusin untuk pindah kecamatan yang sekiranya nggak banyak dari SMP saya gitu. Karena saya sendiri tipikal yang suka pindah-pindah, bukan pindah sih Pak, kayak memilih untuk di suasana yang baru gitu, kayak seru kan. Iya. Iya. Jadi saya memilih untuk di SMA Bangsal yang minim dari SMP saya. Ya, akhirnya di Bangsal tersebut banyak teman-teman Iya, baru. baru. Jadi kan lebih banyak relasinya. Oke, selama SMA waktu dulu ngapain? Waktu SMA itu dari kelas 1 sampai kelas 3 emang fokus di ekstrakurikuler UKKI. Apa itu? Kayak unit kerohanian keislaman gitu. Dan itu waktu awal sempat ikut kayak paskib gitu, tapi ternyata fisiknya
nggak mendukung sih, bukan nggak mendukung, makanya nggak terlalu bisa kena panas gitu, akhirnya lebih fokus di BKI aja gitu. Nah, saya baca CV-nya pernah menjadi juara badminton. Iya. Nah itu sejak kapan bisa badminton itu? Ya kuliah aja, itu iseng aja awalnya. Iseng aja. Apakah memang hobi dari kecil, SMP, SMA masih ya aktif bermain badminton atau gimana? Mungkin SD aja ya, tuh SMP SMA itu enggak nih Pak. Terus waktu kuliah iseng, jadinya ya ikut itu. Kuliah iseng? Iseng, cuma iseng gitu. Itu turnamen di mana sih? Itu acara Desnatalisnya EP tahun 22 kemarin. Oh, di sana EP. Iya. Jadi pesertanya juga dari EP aja? Iya dari EP. Oh, berarti bukan open turnamen? Oh enggak. Dari EP aja? Iya. Hadiahnya apa itu? Itu uang tunai sih itu Pak. Ada 1 juta? Aku ya nggak sampai sih kalau. Nggak sampai? Nggak sampai. Dari, Iya sengaja. oh, dari berapa peserta itu? Dari angkatan 22 sampai angkatan 19. Oh, Kan gitu. perwakilan per kelas. Lapangannya di mana? Di Cakra? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Raket bawa sendiri? Apa disediakan? Apa ini? Raket? Oh raket bawa sendiri Pak. Bawa sendiri? Iya. Punya berarti? Pinjam. Oh, Pinjam nomor. Mas Riki? Iya. Mas Riki berarti punya raket nih? Punya. Jago dia Mas. Mas Riki nggak mau main sama saya. Oh gitu, jadi badminton itu iseng-iseng aja. Iya iseng. Bulan apa tepatnya kemarin? Itu bulan apa ya? September atau September? September. Iya. Oh, iya, oke. Nah, akhirnya dari SMP SMA tersebut itu kan menjadikan, nah kesimpulannya SMP SMA dan saat ini bagaimana menggambarkan sosok Mala menurut Mala sendiri? Apa yang kurang, apa yang sudah didapatkan, apa yang ingin diraih lagi? Kalau kurang masih banyak ya Mas ya kurang. Untuk kurangnya saya pribadi sebenarnya sadar sih, kayak kadang masih suka insecure atau masih suka kurang bisa membuka diri ke ke lingkungan sekitar gitu. Dan itu yang jadi pokok dari saya harus bisa untuk bisa mengatasi hal itu gitu, karena itu sebuah kekurangan yang mungkin harus bisa diatasi, nggak boleh kayak gini terus gitu. Jadi malah aslinya introvert tadi. Iya betul, introvert. Ya Mas Rikin sebagai mentor, tolong dibimbing ini biar nggak introvert gitu ya. Siapa Pak? Tapi pada dasarnya Mas Rikin juga orang teknik biasanya introvert. Nah, tapi memang malah dan mungkin suatu prestasi juga kamu keluar dari introvert itu menjadi duta. Iya itu. Nah, motifnya apa dulu waktu ikut menjadi duta itu kamu? Awal ikut duta itu aslinya ya cuma pengen aja gitu, iseng, awalnya juga iseng, dan akhirnya kok tertarik ke duta gitu, akhirnya berusaha untuk daftar dan diseriusin di situ. Apa yang menjadi nilai tertariknya itu? Apakah kamu pas ospek ada duta-duta presentasi, apakah ada lihat sosok duta cantik ya kan anggun, apa yang menjadi poin tertariknya itu apa? Saat aspek biasanya kan pasti aspek fakultas itu pasti kan ditampilkan Iya, betul. Dan itu saya diri pribadi kayak kok hebat gitu, mereka bisa menjadi sebuah ikon di fakultas gitu. Akhirnya sempat mau daftar di semester 1, cuma ada problem, akhirnya baru di semester 3 daftar lagi gitu. Dan menurut saya ya melihat mereka dulu kayak kok bisa hebat gitu. Apalagi dan prestasi Duta juga dulu kan ternilai cukup bagus gitu. Saya lihat di postingan Instagramnya. Ya. Nah, dari motif tersebut tentunya kamu tahu dong bahwasanya menjadi duta itu kan harus ada bakat yang ditampilkan atau biasa disebut dengan 3B ya, beauty, brand, dan behavior. Nah, terkait brand ini kan lebih ke bakat ya. Maka kamu memang untuk menampilkan bakat tersebut belajar secara tiba-tiba, mendadak, apa memang sudah ada bakat dari dulu
makeup itu ya. Oh iya, makeup. Itu sebenarnya dari kecil sih, dari SMP, SD sih sebenarnya. SD udah mulai tertarik di permakeupan. Akhirnya waktu SMA itu sempet di kayak difasilitasi sama kakak-kakak, akhirnya dibeliin alat-alat makeup dan itu mulai berkreasi gitu. Bisa kadang di Instagram dulu. Dan akhirnya saya memutusin untuk waktu kuliah itu lebih fokus juga di permakeupan gitu. Dan sempat punya harapan kayak cita-cita untuk bisa jadi MA juga gitu ya. Tapi sempat gagal waktu daftar prodi Tata Rias di UNESA sempat itu. Tapi gagal, saatnya di situ sempat down juga waktu semester 1. Jadi di Indonesia ada prodi Tata Rias? Ada, Pak. Oh gitu. Nah, saat ini menurut Mala terkait bakat yang dimiliki, apa yang akan dikembangkan biar bakat Mala yang di makeup ini tetap bertahan dan berkembang? Ya tetap belajar terus Pak, kan bisa otodidak lah sementara kan. Kalau khusus kalau makeup bisa menghabiskan budget yang cukup tinggi kan. Jadi sementara waktu kuliah mungkin bisa otodidak dulu, terus kayak bikin video, terus di-upload di sosial media seperti itu. Sudah. Masih proses ini, masih juga upload juga. Iya sedang dilakukan. Iya. Karena kita belum berteman ya di follow. Oh iya. Nanti saya lihat IG-nya. Ya kan dari itu kan orang, nah ini perlu Mala dan kita ketahui juga, kebaikan itu memang harus ditampilkan Mala. Nah, itu kan kebaikannya Mala, ya kan, sisi kebermanfaatannya Mala. Dari situ orang-orang akan tahu bahwasanya Mala punya bakat ini. Apalagi hampir di setiap prodi ini kan ada duta. Iya. Nah, dan yang namanya make up itu kan sekarang kan kayaknya semua perempuan ya. Iya, betul. Apalagi nanti ada momen-momen wisuda. Nah, menurut saya itu jalur yang tepat Malah perlu dikembangkan. Jangan insecure lagi. Ya. Nah, emang insecure-nya tuh apa sih yang Malah rasain? Kalau insecure itu kadang kan ya pasti perempuan kan, kalau dari segi fisik pasti ada sisi insecure-nya. Tapi kalau saya pribadi lebih ke kayak kalau melihat ada perempuan yang pintar public speaking gitu, lebih insecure ke situ sih biasanya. Nah, ini kan mumpung masih semester 3, jadi Mala itu kan bisa mengikuti beberapa UKM, ya kan? Nah, saat ini aktif UKM apa aja? Untuk saat ini kebetulan kalau UKM belum ada sih Pak. Dulu sempat ikut teater Sumedesis, itu kan emang sempat suka di dunia teater juga. Cuma bisa mengikuti pradiklat, waktu diklat ada problem, jadi nggak bisa, terpaksa nggak bisa ikut diklatnya. Problemnya malah banyak banget ya? Iya, kebanyakan problem. Dari SMP banget. Iya, banyak banget. Problemnya apa aja sih? Kalau yang diklat itu kebetulan lagi sakit Pak. Sakit, ya. Tapi kan ini masih ada kesempatan. Betul. Masih panjang, Malah bisa ikut UKM public speaking, teater lagi, ya kan? Public speaking udah ikut sih Pak, Udah ikut. 2022 kemarin. Dan masih sampai sekarang. Masih ya, alhamdulillah. Berarti kenal dengan nulis, hukum. Oh iya, hukum. Kenal dengan Ella, psikologi, potret, dapat potret 2. Oh iya. Sekar, teknik. Ya, nah, saya kira itu udah jalan yang tepat untuk mengucilkan rasa insecure dalam diri Mala itu kan. Nah, dan menurut Mala, perempuan perlu pendidikan kan? Perlu banget. Kenapa? Karena menurut saya pribadi kan banyak yang bilang perempuan ngapain sih harus kuliah, harus pendidikan. Itu nantinya juga ikut suami, nggak kerja. Tapi menurut saya pribadi untuk menjadi seorang ibu itu juga butuh pendidikan gitu untuk kita ngajarin anak. Namanya seorang ibu kan pasti kayak titik awal dari anak-anak belajar gitu. Nggak mungkin dong anak belajar langsung dari guru, pasti kan dari awalnya dari orang tuanya, terutama seorang ibu. Nah, tadi
ada pernyataan tadi ada keluh bahwasannya seorang ibu kadang, seorang istri kadang ikut suaminya kerja, istrinya di rumah saja. Iya. Nah, tapi ada juga malah seorang perempuan itu yang sedari awal mencari seorang sosok suami itu, ada perjanjian bahwasanya dia tetap kerja. Nah, saat ini, detik ini, seandainya malah menjadi seorang istri dan akan dilamar, apakah ada persyaratan seperti itu? Tolong saya nanti kalau nikah dibolehkan kerja atau nggak kerja? Itu malah. Oh, kalau gitu saya pribadi lebih suka kerja sih, Pak. Karena gimana ya, seorang istri juga kan kita harus bisa dapat penghasilan sendiri. Kita kan nggak harus kerja di luar gitu, bisa mengembangkan bisnis, bisa dipantau dari rumah kan seperti itu. Berarti main kerja ya? Iya, main kerja. Ya, oke. Nah, emang impian kerjaan apa yang didamkan oleh Mala? Kalau impian kerja sebenarnya ya tadi kan saya pernah bilang kalau bercita-cita jadi MUA. Tapi selain MUA itu juga, tapi kalau MUA kan kita biasanya berangkatnya terlalu pagi gitu. Nah nantinya suaminya takutnya nggak keurus gitu. Masyarakat kebanyakan pagi Iya, ya? pagi banget gitu. Iya betul. Terus akhirnya punya planning lebih ke apa? Kayak jahit-jahit gitu Pak, kayak bikin baju. Terus ya istilahnya bridal lah, itu kan bisa dikerjakan kita dari rumah. Gitu. Itu bisa sambil mengawasi anak, terus ngurus suami juga. Itu lebih planning saat kerja sih sebenarnya. Udah bisa jahit? Masih proses juga. Sedang belajar? Iya. Les? Khusus? Khusus belum sih, karena belum ada waktu saat ini. Semua sudah ada pandangan untuk kursus. Apakah seorang desainer baju itu harus bisa menjahit? Kalau desainer mungkin bisa, tapi ada juga yang nggak bisa ya Bro. Nggak masalah juga sih. Tapi kalau menurut saya sayang sih kalau nggak bisa jahit, soalnya kan desainnya dia pasti kan bagus-bagus gitu. Mungkin bisa sambil belajar jahit gitu, karena kan desain juga kan nggak mudah. Iya, malah itu menarik malah untuk perempuan itu menjahit dan desain baju. Iya. Memang saya ini belajar di mana menjahitnya khususnya? Kalau jahit kan sebenarnya kakak saya pribadi emang suka jahit gitu. Ada mesin jahitnya di Ada. rumah. Dan bisa juga ada di dekat rumah, itu tempat kursus juga ada Pak. Iya, itu manfaatin. Ini kan liburan. Iya, liburan. Manfaatin malah. Saya juga tuh umur segini tuh menyesal. Menyesalnya itu saya semasa muda itu kurang mengekspor, mengembangkan, menggali bakat saya. Itu kurang dalam bakatnya kayak gitu. Makanya kadang definisi kesuksesan bagi seseorang itu beda-beda. Nah, jadi definisi kesuksesan menurut Mala itu apa? Kalau sukses kami sendiri, kita kan sukses nggak yang harus punya banyak harta atau gimana. Seperti kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang dan terus berusaha untuk jadi lebih baik, itu menurut saya udah cukup baik di setiap orang. Nggak yang harus berlimpah harta atau seperti apa. Nah, tadi kan tertarik ke tata rias, Betul. terus akhirnya masuk ke EP. Iya. Ini salah jurusan ceritanya. Bisa dibilang seperti itu. Ya kan saat itu kan Mala itu kan masih bisa memilih untuk pindah kampus. Betul. Kenapa nggak dilakukan? Dari orang tua pribadi lebih setuju di ekonomi gitu Pak. Jadi sambil karena mikir belum bisa bahagia orang tua, mungkin bisa dengan cara milih ekonomi itu tetap biar orang tua bahagia dan bangga gitu. Ya, itu namanya berarti bahagianya orang tua di atas penderitaannya Mala. Alhamdulillah cerita udah mulai berdamai lah dengan jurusan saat ini. Oh gitu. Sejak kapan berdamainya? Semester berapa? Semester 2 kemarin. Semester 2. Iya. Mulai memperbaiki nilai juga sih. Iya. Nah, saat ini Mala ikut beasiswa nggak? Rencananya kalau ada juga. Waktu itu kan sempat gagal kita IPK, jadi sekarang mau cari beasiswa lagi. Ya
beban orang tua aja gitu. Nah, beasiswa itu kan biasanya hasil dari mahasiswa yang berprestasi. Nah, mahasiswa berprestasi salah satunya diwujudkan, ditampilkan ada berupa sertifikat. Nah, salah satunya saat ini kan duta. Dan menurut saya ya malah harus ikut-ikut yang lainnya juga, misalnya nanti di BEM apa di apa kayak gitu ya. Tapi menurut malah saat ini malah itu sudah berbeda dengan malah yang semester 2. Kalau saya berbeda sih, lebih berani untuk tampil gitu, nggak yang terlalu ada di zona nyaman. Karena waktu semester 1 semester 2 benar-benar ada di zona nyaman, nggak mau ini nggak mau gitu. Oh gitu. Jadi kampus pas itu. Iya dulu gitu, waktu Sekarang enggak. mulai Ya. mulai sadar. Emang me time-nya malah itu buat ngapain? Kalau ada waktu santai senggang itu ngapain malah? Mungkin bisa, kalau dulu itu bisa dipakai untuk bikin video makeup, terus bisa juga kalau sekarang lebih ke kadang ke perpustakaan gitu, baca buku apa. Selama ini sampai semester ini ada nggak yang pernah menjadi kunci percobaan makeupnya mana? Kalau gitu pasti ada sih pada Ada. teman-temannya. Betul. Ada. Dan responnya gimana temennya? Iya, alhamdulillah bagus sih Pak. Kan kadang kalau pas kayak teman mau pergi kemana gitu suka minta tolong untuk make-upin. Cuma belum berani kalau untuk ambil job yang gimana. Lebih ke ngebantuin aja. Iya, belum berani. Berarti yang alat makeupnya yang koper kecil itu yang udah punya berarti malah. Untuk koper kecil belum juga masih mencicil dikit sedikit. Oh, gitu. Berarti punya yang satu set gitu ya sebelumnya. Orang makeup itu kalau sendiri di makeupin sendiri ya berarti ya. Iya sih, makanya kalau di makeupin suka kalau ada yang nggak cocok ya protes gitu. Kayak dibanding baik-baik. Oke. Malah. Nah, apakah ada keinginan, ini kan duta fakultas, apakah ada keinginan untuk lanjut ke yang lebih tinggi yaitu duta kampus? Duta kampus ya tahun ini Pak, kan tinggal satu kesempatan kalau saya kan udah semester 3, tahun ini mungkin semester 5 bukan di pertengahan tahun. Jadi setelah semester 5 itu nggak boleh kan? Nggak boleh kan, persyaratannya maksimal semester 6. Maksimal semester 6. Jadi tinggal satu kesempatan. Oh, berarti nanti kemungkinan di semester 5 pembukaannya. Iya betul. Dan ingin mencoba. Ya apa salahnya mencoba? Iya betul. Oke. Kalau duta public speaking itu apa gimana? Kalau Itu yang milih siapa? itu kurang paham juga sih Pak, soalnya waktu itu belum nggak sempat ikut wawancaranya, jadi kurang paham juga untuk duta public speaking. Oke. Jadi ada keinginan untuk lanjut ke duta kampus ya? Iya. Dan mungkin dengan menampilkan bakat yang berbeda ya? Apa tetap Insya Allah sama? berbeda. Mungkin ini lagi mencari atau mendalami lah bakat-bakat yang lain. Coba. Malah punya teman kampus di sini nggak yang bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Ada sih Pak. Ada. Siapa? Cowok atau cewek? Cowok cewek? Kalau cowok ada teman kelas itu Yunus yang duta juga, itu bisa. 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 Yang main gitar Pak? Bukan. Bukan sih. Yang duta itu dua-dua juga. Betul juga. Iya. Nanti saya ada podcast ya. Yunus. Berarti yang main gitar itu siapa? Itu Kak Kolil. Khalil. Bisa main musik aja apa nyanyi juga? Dua-duanya sih itu kayaknya. Dua-duanya. Iya. Kalau Yunus main nyanyi aja. Nyanyi sama gitar juga. Yunus sama Khalil itu berarti bisa dua-duanya. Iya. Kalau cewek? Kalau cewek itu kan kemarin ada Kak Ervina. Udah Iya. podcast sama saya. Betul. Yang angkatan nggak ada. Di angkatan saya kayaknya bisa. Selain duta ada nggak yang bisa nyanyi? Dikit punya temen nggak yang bisa nyanyi? Atau siapa ya? Cewek. Cewek kurang tahu sih Pak. Maksudnya cowok soalnya yang kelihatan bisa nyanyi. Cewek ada nggak yang mapala mencinta alam cewek? Tidak ada Pak, kalau dari Infor ada Pak. Cantik ya? Lumayan Pak, oh, cantik. Itu
primadonanya teknik informatika Pak. Siapa namanya? Nanti setelah ini ya. Belum lulus kan? Belum Pak. Oke, belum. Oke. Oke, lanjut kita ke sesi 2 Mala. Gini Mala, menurut Mala dengan adanya pernyataan statement ya, orang sukses itu akan lahir dari yang menjalani beberapa kegagalan. Betul. Setuju? Setuju Mbak, karena nggak mungkin kita ujuk-ujuk langsung sukses gitu ya. Kalau anaknya Raffi Ahmad mungkin iya, pasti kita bakal ada kegagalan. Nah, oke. Jadi apakah Mala itu pernah mengalami masa di mana Mala itu merasa down, terpuruk, kelam, sedih banget nah gitu? Pernah Mbak? Pernah. Pasti pernah. Oke. Iya. Kapan? Apa itu masalah? Itu saat yang SMP itu kelas 2, kelas 3 itu benar-benar terpuruk karena masalah lebih ke fisik. Lagi-lagi yang dipermasalahkan adalah fisik. Pada waktu itu fisik nggak ini saat ini malah Berbeda banget Pak. Ya, sempat jadi apa? dibully dulu Nah, betul. ceritanya. Iya. Itu sempat terpuruk banget sampai sakit terus nggak mau sekolah gitu. Kelas berapa itu? Itu lebih ke kelas 2, benar-benar awal pindah waktu itu. Jadi masih menyesuaikan, terus habis itu udah mulai menyesuaikan, kena bullying itu tadi, jadi down banget. Akhirnya bisa bangkitnya gimana? Akhirnya bisa bangkit itu waktu lulus itu, masuk SMA. Alhamdulillah bisa bangkit lagi. Iya, berarti SMP itu berarti tiap hari sedih terus atau gimana? Betul. Ya sedih gitu, terus juga kan saat itu saya nggak ikut orang tua, jadi kan ikut. Ya orang tua saya gimana? Mohon maaf gimana? Kan saya waktu SMP kelas 2, kelas 3 itu ikut LE gitu. Kalau bahasa Jawa LE mungkin lebih ke tante atau om ya, seperti itu. Yang namanya ikut orang kan nggak seenak ikut orang tua sendiri. Orang tua di mana? Di Palembang Mbak, itu kan masih belum pensiun. Ya kenapa kamu memilih pindah ke Mojokerto sedangkan orang tua masih di Palembang? Karena orang tua sendiri apa ya, karena dari segi pendidikan mungkin orang tua mikirnya kalau pendidikan di Jawa itu lebih bagus gitu, jadi ya udah nurut aja apa kata orang tua. Jadi sehari-hari kamu di SMP itu pas kelas dibully, dengar sendiri secara langsung. Langsung di kelas gitu. Sikap rekan-rekan guru itu gimana? Waktu itu sempat cerita juga kan sama guru BK itu, dan ya cuma disuruh semangat aja gitu. Kayak nggak boleh didengerin dari kata orang, kata yang bully gitu. Cuma ya tetap kepikiran aja. Iya, maksud saya kan akhirnya bertahan kamu sampai lulus SMP. Betul. Nah, yang menjadikan kamu bertahan tuh semangat dari Pak Le, apa orang tua, Pak Guru, apakah kamu pasang headset gitu sehingga nggak mendengarkan bulian mereka? Lebih ke pasang headset sih Pak, kayak nyemangatin diri sendiri gitu. Karena orang tua juga kan nggak berani cerita sama orang tua, takut mereka kepikiran gitu, jadi pendam sendiri aja. Ya soalnya kemauan saya kan pernah Iya. dapat kuliah di sekolah dan orang tuanya meminta agar pindah kelas. Oh iya. Nah, maksud saya apakah ada hal seperti itu, usaha yang dilakukan oleh guru pada saat itu atau dari orang tua kamu atau dari Malek kamu itu, misalnya pindah kelas saja itu bagaimana, apakah yang membuli kamu itu dipanggil beda, ada nggak seperti itu tuh, ada nggak? Enggak juga sih Pak, kalau Pak dia waktu itu sempat kayak ngobrol dengan saya dan bilang ya udah gak usah didengerin, nanti juga kan berhenti sendiri, habis ini juga kan nggak selamanya sama mereka gitu.
udah saya tekadkan diri sendiri bisa yuk Pak, nggak boleh kayak gini terus gitu. Nah, oke, sekarang kita pindah ke posisi kamu saat ini, mohon maaf, pernah menjadi korban bully. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan terkait perundungan ini untuk bagi yang masih melakukan bullying dan yang saat ini mungkin ada yang menjadi korban bully? Apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau untuk yang korban bully mungkin bisa jangan dipendam sendiri, kayak bisa cerita ke orang terdekat yang mungkin kalian percaya, mungkin dari orang tua atau dari keluarga sendiri, karena kalau semakin dipendam bakal kasihan sama diri kalian sendiri. Terus jangan sampai nggak semangat sih. Dan untuk yang suka bully itu sesekali mungkin bisa mikir ya, karena kesehatan mental orang itu penting juga. Nah, itu menarik, kesehatan mental. Malah bagaimana cara menumbuhkan kesehatan mental yang malah ketahui. Jadi yang menjadi korban bully itu tidak gampang putus asa, tidak gampang hopeless. Kan ada beberapa itu kan yang hopeless, tapi itu ujung-ujungnya bunuh diri, naudzubillah. Nah, bagaimana itu? Ya, untuk yang dari bully atau saat ini jadi korban bully ya, jangan apa ya, kita nggak bisa ngejudge bahwa mental kamu rendah apa kecil banget, masa gitu aja udah mau bunuh diri. Jangan kayak gitu, serius. Karena kita nggak tahu standar setiap orang gimana. Kita harus tetap disemangatin terus, dipaksa semangat. Jangan terlalu benar rasa omongan mereka. Nah, saat ini yang malah lakukan sendiri itu untuk menyehatkan mentalnya, menguatkan mentalnya malah itu apa? Jikalau naudzubillah ada perundungan lagi. Nah, jadi apakah malah itu sudah ada tameng untuk menghindari perundungan dan untuk saya kebal? Nah, apa itu malah yang sudah dilakukan itu malah? Karena udah pernah ada di titik dibully gitu ya. Jadi untuk kalau saat ini mau dibully lagi juga gimana ya? Udah nggak mau denger lagi gitu. Bodoh amat dengan mereka ngomong ini ngomong itu. Kayak yang penting ya saya bisa percaya diri aja. Nggak seperti yang mereka omongin. Oke, saya pernah dengar gini malah. Yang kita tidak bisa minta sama Tuhan adalah fisik salah satunya. Betul, ya. Nah, fisik. Oke. Tetapi malah karena fisik kita tidak bisa minta sama Tuhan untuk memiliki fisik yang bagus. Nah, tugas manusia adalah menutupi kekurangan tersebut dengan mencari kelebihan yang lain. Iya, betul ya. Nah, begitu ya malah ya. Betul, saya setuju. Begitu ya. Nah, berarti saat ini bisa disampaikan kepada yang menjadi korban bully, berarti kita memang memiliki kekurangan, tapi kita bisa menutupi kelebihan dari sektor lain itu yang mana? Ya. Mungkin ya, kalau ada yang dibully dari secara fisik bisa kita buktikan kepada mereka bahwa walaupun kita mungkin nggak cantik atau nggak ganteng, tapi kita punya pemikiran atau punya kelebihan di segi kepintaran gitu. Karena walaupun kamu nggak cantik atau nggak ganteng itu nggak apa-apa menurut saya. Yang penting kalian punya attitude yang bagus juga, itu yang paling penting sih menurut saya. Nah, namanya fisik kan ada namanya perubahan ya malah. Betul. Nah, SMP kan bisa jadi mohon maaf tidak seperti ini malah. Iya. Nah, ternyata malah yang dulu sama yang mana sekarang itu berbeda, ya kan? Nanti bisa jadi mereka yang membuli malah dulu itu ya sok juga, kakek juga, ya kan? Betul. Nah, ya kan? Berarti Iya. memang kalau fisik itu ada perubahan. Ya. Nah, bisa jadi yang dulunya bagus malah tidak. Ya. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Iya. Tapi yang permanen adalah ilmu, karakter, dan pengetahuan. Iya. Penting itu.
Ya, gitu malah. Nah, oke, mohon maaf jadi bikin nangis. Enggak apa-apa. Ini udah minum. Iya. Oke. Nah, dan malah saya ingat saya sarankan banyak kurikulum Merdeka itu yang malah bisa akses, bisa tanya sama Mas Rikin, ada kampus mengajar, ada pengabdian desa, ada riset ya Mas Rikin ya. Mas Rikin pernah ikut salah satu itu? Untuk riset itu dulu waktu kena corona sih Pak, jadi nggak ke instansi gitu Pak. Iya, itu ada internship ya minta bukan mentornya udah senior. Ya, oke, lanjut ke sesi 3. Nah, ya. Cerita konyol apa yang pernah dialami oleh Mala? Cerita konyol mungkin banyak yang lupa ya Pak kalau konyol. Yang ingat? Cuma yang terjadi belum lama itu saya sendiri itu kan kadang kayak terlalu percaya diri, jadi gimana ya? Iya. Selagi saya bisa sendiri, saya nggak minta bantuan sama orang. Bahkan waktu itu sakit, saya berobat sendiri ke puskesmas itu. Nah awalnya berobat karena batuk pilek Sendirian, sendiri naik motor. Betul, sendiri naik motor. Dan itu waktu mau pulang di parkiran karena mungkin kurang fokus gitu, ada apa? Jaga motor itu apa ya, sadarnya motor lupa nggak ditarik lagi gitu loh. Jadi kena kuku kaki. Saya pikir cuma kesenggol sedikit aja nggak apa-apa. Mau pulang lagi pulang. Waktu lihat ke bawah itu kok berdarah. Saya lihat lagi mungkin darah dikit gitu. Terus waktu saya lihat lagi lebih deket, kok kayak mau copot. Mau pulang jadi nggak jadi tuh. Akhirnya Masuk lagi sampai ditanya sama petugasnya, "Lo ngapain Mbak kok balik lagi?" Itu Bu, kuku saya copot. Akhirnya dibawa ke gitu. Itu udah gak mau lagi kayak anggap remeh sakitnya badan itu. Tapi sakit banget juga ternyata. Jadi sakitnya malah 2 kali. Iya, sakitnya 2 kali. Nah, oke. Dari pengalaman itu apa hikmahnya? Hikmahnya lebih ke jangan terlalu anggap sepele sih yang hal-hal kecil. Mungkin yang kita anggap kecil kurang fokus, jadi pas diperhatikan lagi malah itu hal yang besar gitu. Nah, itu ya. Iya. Dari hal lucu aja tuh ada hikmahnya ya. Oke, malah saya minta quotes inspiratif untuk teman-teman bibir manis se-Indonesia. Silakan sampaikan. Oke, dari saya sendiri, karena salah satu pernah jadi korban bullying, mungkin untuk mereka di sana jangan insecure, tetap bersyukur kalau memang ada kekurangan dari diri kita, tetap tonjolkan terus kelebihan yang kita punya, mungkin dari segi pemikiran, segi ilmu ataupun apa. Terutama juga jangan lupa untuk attitude yang baik, karena itu lebih jauh penting daripada fisik yang baik. Keren. Oke, luar biasa malah quote-nya dan closing statement-nya. Siapa pemilik bibir manis menurut Mala? Kalau menurut saya pribadi itu dari segi orang tua lebih. Kenapa? Karena terpuruk-terpuruknya kita, kalau kita ingat orang tua tuh jadi semangat lagi untuk gimana ya? Pasti kan kalau kita lagi di sisi terpuruk, ketika kita ingat orang tua tuh jadi semangat lagi gitu. Dan yang diomong orang tua selalu menjadi sebuah inspirasi buat saya pribadi. Mana kalau ngomong orang tua kenapa sedih? Orang tua sehat semua. Oh udah gimana? Mama yang udah gak ada. Udah gak ada mama. Bapak masih ada. Alhamdulillah. Mama barusan keadaannya apa gimana? Oh kelihatan masih sedih banget. Mohon maaf. Enggak, sebenarnya udah lama. Dari kelas 6 waktu mau UN gitu. Masih banyak. Iya. Dekat lah sama mama. Deket banget. Dekat banget. Iya. Ya. Malah terima kasih. Sama-sama. Kalau kan sama kirim Al-Fatihah, doakan mama. Ya. Terima kasih Mala sudah berkenan hadir di tugas saya.
insya Allah Mala itu akan menjadi seorang perempuan yang luar biasa. Saat ini selain pangannya adalah duta HIV, nothing impossible, bisa jadi nanti stempelnya udah berubah di Indonesia. Amin. Nggak ada yang mustahil ya Mala ya, asal datang orang nggak ada yang tahu. Terima kasih Mala, teman-teman keluarga Speaker Manis. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.